wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our agenda for KFC seminar this time, Saturday, 28 November 2020. Alhamdulillahirabbil alamin. We can see virtually here in a good condition, in a good moment, in a good time. And today we will learn together with our speaker, Miss Riri. Miss Riri will share something about what is it, Miss Riri? Miss Riri hari ini akan berbagi sedikit mengenai, kalau tadi saya tidak salah lihat itu mengenai ada KI, KD, dan juga STPPA. Nah, apa saja istilah tersebut atau mungkin nanti akan ada sesuatu yang baru yang akan kita pelajari bersama. Monggo bisa cari ilmunya di sini. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah bagi yang muslim dan juga doa. Mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Rabbal alamin. Berdoa selesai. Terima kasih untuk waktunya dan langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya Miss Ina selaku moderator akan mempersilakan Miss Riri untuk menyampaikan materinya. For Miss Riri, sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit bahwa Miss Riri ini merupakan salah satu pengajar di PGTK Semesta sejak tahun 2016. Betul nggak, Miss Riri? Alhamdulillah, Miss Ina. Beliau merupakan lulusan dari S1 Sastra Bahasa Inggris dari Universitas Diponegoro dan juga saat ini sedang melanjutkan pendidikan PG PAUD di Universitas PGRI Semarang. Begitu. Saya sampaikan sedikit mengenai Miss Riri. Sepertinya yang lain sudah tidak sabar Miss Riri untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan Miss Riri. Karena itu langsung saja untuk Miss Riri kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Miss Ina buat perkenalannya. Itu saya pikir tidak cukup membanggakan dari saya ya. Oke. Hari ini saya akan membahas tentang early childhood development. Nah, sebelum kita masuk terlebih jauh ke early childhood development ini sendiri, anyone knows what is it about? Kira-kira ada terbersit apa sih soal early childhood development? Monggo mungkin yang akan menjawab. Jawaban apapun akan sangat berharga, Miss Riri. Monggo, suaranya diperdengarkan. Kalau saya lebih gini aja sih, hari ini saya tidak akan menjadi guru atau leader atau bagaimana. Saya hanya ingin sharing. We are sharing to each other. Kita hanya berbagi karena juga masih membutuhkan ilmu dari miss-miss semuanya di sini. Okay, maybe anyone knows what is early childhood development? Why I cannot share the screen, Miss Ina, this one? Ini sudah terlihat Miss Riri share screen-nya? Yes, but for the slide it's difficult for me. Oh, I see. Do you want to send me the slide? I will have later. I have already sent it to you in your WhatsApp. Should I close first this one? Yes, okay.
Monggo, mungkin ada yang ingin berbagi sedikit. I want to know a bit about your first. Are you a teacher? All of you are a teacher here, or still graduated from school, or still studying in the university? Sambil mengajar, Miss. Yes, yeah, Miss Dini, I know. Okay, good. Miss Raida is a teacher or is a graduation student? Alhamdulillah sekarang udah ngajar, Miss. Alhamdulillah sudah mengajar. Okay, how about Miss Nila, Miss Fitriana, and Miss Birjita? Miss Fitriana just graduated. How about Miss Nila and Miss Birjita? Student, Miss. Miss Birjita is a student. Okay. Maybe yang mungkin lebih apa namanya? Lebih senior di sini, Miss Dini. Iya, Miss. Miss Dini, what do you think about early childhood development? What do you know about it? Perkembangan anak usia dini. Ini ya, berdasarkan pengetahuan saya ya, Miss ya. Jadi pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar. Jadi pendidikan tersebut merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan untuk anak usia dini, yaitu usia dari sejak lahir hingga usia 6 tahun untuk di Indonesia. Sedangkan untuk di luar negeri itu yang itu 6 tahun seperti itu, Miss. Masya Allah. Oke, terima kasih buat Gimana, Miss? Ya, oke. You can continue it di sini. Ya, jadi pendidikan usia dini itu tujuannya untuk mempersiapkan diri anak-anak yang usia 0 sampai 6 tahun itu untuk kategori usia dini di Indonesia, atau kalau yang di luar itu ada yang 0 sampai 8 tahun untuk menempuh jenjang pendidikan lebih lanjut, seperti itu. Jadi lebih ke kesiapannya seperti itu. Kesiapannya. Okay, siapnya awesome. Itu ya meliputi berbagai macam aspek ya. Kalau di kita itu kan ada 6 aspek ya. Kalau menurut undang-undang undang-undang pendidikan anak usia dini dari undang-undang nomor 137 146 itu kan ada 6 aspek perkembangan seperti itu, Miss. Masya Allah. Oke, terima kasih masukannya, Miss Dini. Oke. Sama-sama. Sepertinya banyak kurangnya, Miss. No. Oke. Cici, I would like to tell you, I would like to share a bit about early childhood development and what is the implementation in our school. I will say it specifically in Semesta. Jadi saya akan menerangkan early childhood development secara general itu sendiri bagaimana, tentang KIKD-nya dan STPPA-nya bagaimana, dan juga implementasinya ke sekolah kita. Oke. Okay, the first here, the topic that we are going to discuss is the first, what is early childhood development? And then KI, KD, STPPA, and then the third is the application or the implementation in Semesta. Bentar. Okay, for the first, what is early childhood development? Apa itu perkembangan anak usia dini? Tujuannya apa? The first is to identify the main characteristic of early childhood. And then the second one is to identify childhood development aspect. And then the third, di sini yang dimaksud adalah yang nomor 1, to identify the main characteristic of early childhood. Means mengidentifikasi karakteristik utama anak usia dini. Kemudian to identify childhood development aspect. Itu adalah mengidentifikasi aspek perkembangan anak itu sendiri. And then the third tujuannya adalah to identify what childhood needed, especially things to support the positive needed. Jadi di sini adalah mengidentifikasi apa yang diperlukan oleh anak untuk mendukung perkembangan positif dari anak tersebut. Kemudian yang keempat adalah to identify the activities that support their developmental aspect.
Jadi mengidentifikasi cara-cara yang spesifik yang dapat mendukung seluruh aspek perkembangan anak dalam kegiatan mereka sehari-hari. Seperti itu. Ini adalah tujuan dari perkembangannya. Oke. And then, jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa early childhood development itu adalah bertambahnya kemampuan, bertambahnya skill dari anak usia dini tersebut dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola dan aturan dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Ini ada kaitannya dengan aspek kemampuan gerak, intelektual, sosial emosional dari anak usia dini. Oke. Oke, next. Sekarang kita akan melanjutkan ke STPPA. Nah, apa itu STPPA? Yang masih fresh ini, yang masih kuliah, yang masih fresh tahu dong apa itu STPPA? Nah, ada yang mau bantu saya? Siapa ini di sini? Anyone can explain to me a bit about what is STPPA? Nah, STPPA adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak. And then, what is it about? Oke, STPPA itu sendiri itu adalah kriteria minimal tentang kualifikasi perkembangan anak yang mencakup aspek nilai agama, moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional dan seni dari 6 aspek ini. Oke, I would like to share. I would like to share our STPPA. Okay, here is, nah. Ini adalah STPPA. Sudah bisa terlihat belum ya? Oke. Sudah nih, sudah terlihat. Oke, ini adalah tingkat pencapaian STPPA dari kelompok usia 4 sampai 5 tahun atau TKA. Jadi hari ini saya akan mengkhususkan tentang perkembangan anak usia dini di usia 4 sampai 5 tahun atau usia TKA. Ya. Oke, bisa dilihat dari sini. Untuk nilai agama dan moralnya, beberapa kita ambil dari dinas, kemudian kita add with our, jadi kita menambahkan dengan perkembangan anak yang mau kita achieve di TK semesta ini. Misalnya dengan mengenal huruf hijaiyah dan angka Arab, kemudian menghafal surat pendek, kemudian mengenal ciptaan Allah. Nah, untuk fisik motoriknya, kami menambahkan untuk melakukan gerakan untuk keseimbangan, balancing, kemudian creeping atau merayap. Fisik motorik ini kita bagi dua, yaitu motorik kasar dan juga motorik halus. Nah, untuk motorik halus sendiri kami menambahkan dengan melakukan gerakan tangan untuk menggunting dan menempel. Kemudian menebalkan garis lurus, zigzag, gelombang, dan juga spiral. Oke. Kemudian untuk kesehatan dan perilaku keselamatannya, kami menambahkan dengan memberitahu jika mengalami kesulitan dan juga meminta izin jika ingin ke toilet. Memang kalau di tempat kami adalah bilingual, tetapi kalau untuk usia K1 itu sendiri, porsi untuk menggunakan bahasa Inggris ketika dia mau memberitahukan jika mengalami kesulitan atau meminta izin ketika mau ke toilet itu sekitar 50%. So we train them around 50% for using English during their daily activities at school. Oke. Kemudian berpikir simboliknya kita menambahkan dengan mengenal kata perbandingan dan juga membandingkan sebuah benda.
Kemudian untuk keaksaraannya kami menuliskan dengan meniru karena TKA itu masih belum they are still learning about letters, so we train them. Kita menstimulasi mereka untuk bagaimana kesiapan mereka to write down for tracing letter or suku kata itu sendiri. Oke. Kemudian untuk I cannot see from here. Untuk perilaku prososialnya, anak dilatih untuk menerima kekalahan. Oke. Nah, tadi itu adalah hal-hal yang kita tambahkan di perkembangan anak untuk TKA. Oke. Kemudian sekarang setelah dari TSPA ini kita akan menjurus ke kompetensi inti. Kompetensi inti sendiri adalah gambaran pencapaian dari STPPA itu sendiri pada akhir layanan PAUD di usia 6 tahun. Pasti ini sudah pada tahu semua ya, soalnya di kuliah pasti sudah ada kan. Di kompetensi inti ini kita ada 4 aspek di sini, yaitu yang pertama adalah sikap spiritual, kemudian sikap sosial, kemudian KI 3-nya pengetahuan, KI 4-nya adalah keterampilan. Oke, kemudian untuk penjabarannya, dari KI 1 ini kita tentang spiritual, ini adalah menerima ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2 tentang sikap sosial, di sini dimaksudkan adalah memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif dan estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu bekerja sama, mampu menyesuaikan diri, jujur, rendah hati, dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, pendidik, dan atau pengasuh dan temannya. Kemudian untuk KI 3 itu sendiri adalah untuk mengenali diri mereka sendiri, keluarga, teman, pendidik, dan atau pengasuh, lingkungan sekitar, teknologi, seni, dan budaya di rumah, tempat bermain, dan satuan PAUD dengan cara mengamati dengan indera. Mengamati dengan indera yaitu melihat, mendengar, merasa, meraba, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan melalui kegiatan bermain. Sedangkan untuk KI 4-nya, menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. Dari kompetensi inti ini akan dijuruskan menjadi kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar itu adalah, ada yang masih ingat mungkin dari kuliahnya dulu, what is basic competence. Apa itu kompetensi dasar? Yang masih fresh ini? Any other? Ada yang bisa memberikan opininya, apa sih yang dimaksud dengan kompetensi dasar ini? Oke, kompetensi dasar ini sendiri adalah tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, tema pembelajaran yang di sini dimaksud, dan pengalaman belajar yang mengacu pada kompetensi inti. Jadi di setiap kompetensi inti tadi akan dijabarkan menjadi sub dari kompetensi dasar itu sendiri. Nah, di sini untuk kompetensi dasar sendiri, untuk KD 1 dan KD 2 merupakan sikap dan perilaku yang diharapkan berkembang pada diri anak setelah mendapatkan stimulasi yang diterapkan di satuan PAUD.
Pencapaian KD1 dan KD2 dilakukan melalui kegiatan rutin yang diterapkan sepanjang hari dan sepanjang tahun dengan pembiasaan dan keteladanan dari pendidik di satuan PAUD. Sedangkan untuk KD3 dan KD4 ini merupakan kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan melalui kegiatan bermain yang terprogram melalui RPPM dan RPPH yang disusun oleh satuan PAUD. Oke. Nah, ini adalah kompetensi dasar, rumusan dari kompetensi inti yang menjadi kompetensi dasar. Misalnya untuk nanti bisa dibaca sendiri ya di sini ya. Untuk KI1 misalnya, untuk menerima ajaran agama yang dianutnya, kompetensi dasarnya bisa untuk mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya, kemudian menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Kemudian dari KI1, kemudian disubbab lagi menjadi kompetensi dasar itu. Dari KI2 juga disubbab lagi menjadi beberapa kompetensi dasar. Oke. Nah, nanti bisa saya share, jadi nanti bisa dibaca sendiri ya, untuk secara general apa itu KI dan KD. Kemudian dari KI3 itu sendiri, ini juga dijabarkan menjadi sub-subbab lebih kecil lagi di kompetensi dasar, misalnya adalah mengenal kegiatan beribadah sehari-hari, mengenal perilaku baik sebagai cerminan akhlak mulia, kemudian mengenal anggota tubuh, fungsi dan gerakannya, hingga nomor 15 mengenal berbagai karya dan aktivitas seni. Nah, untuk KI4-nya itu sendiri dibagi menjadi sub-subbab lagi menjadi kompetensi dasar, bisa dilihat di layar, mulai dari melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntutan orang dewasa, kemudian menunjukkan perilaku santun sebagai cermin akhlak mulia, hingga menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. Tadi adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang kita pergunakan di sini. Kemudian untuk aspek perkembangannya, dan untuk penilaian anak di TK Semesta ini sendiri, kami menilainya, memberikan penilaian berdasarkan 6 aspek perkembangan anak, yaitu fisik motorik, nilai agama dan moral, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan juga seni. Saya rasa juga di seluruh TK-TK yang ada di Indonesia juga menggunakan aspek perkembangan ini kan ya, sama semuanya. Kemudian, nah, oke, ini adalah sekelumit yang bisa saya share yang terkait dengan dinas. Nah, sekarang saya akan mengacu ke implementasinya di tempat kami, di TK Semesta ini. Oke. Di tempat kami menggunakan, we combine of some curriculum, it start from dinas, and then we are using reading A to Z, or we can say it as RAS, and then the third one we are using Montessori one, and then the third one we are using Cambridge curriculum. So we combine it all. Oke. Nah, sekarang adalah yang pertama. Sebelum kita mengacu ke kurikulum-kurikulum yang kita pergunakan, usually at the beginning of the semester we are creating what theme, what topic that we are going to use for a year. Kita akan membuat topik apa aja yang kita pergunakan dalam 1 tahun ajaran. Okay, I will give you some example for semester 1. For semester 1, we are starting for July. Usually for one theme we held it in a month. Jadi kita menggunakan tema-tema itu per bulanan. So for example in July we have theme Good Morning Mom. And then after that in August, we have the My Sister Has Long Hair. And then next we have the Yellow Banana is Sweet. And then next is 5 buses are going to Jakarta. And then I drink healthy milk. And then the last one, I love to eat salad. So there are 6 themes that we are using during first semester. Jadi kita menggunakan ada 6 tema
global tema that we use in 6 months, dalam 6 bulan tersebut. Kemudian for the next semester, on the second semester, we have 5 big theme, global theme. The first is every day I go to school. The second one, fish swims in the water. And then I help my mom to clean our house. And then I want to be a police officer. And then the last one is how's the weather today. For this theme, PG Playgroup Kindergarten 1 and Kindergarten 2, we have the similar theme. But what makes it different is for its sub-theme. Jadi tiap untuk temanya secara global kita sama antara PG, K1 dan juga K2. Yang membedakan adalah sub-theme-nya antara PG, K1 dan juga K2. For example for PG, I will take the example of the yellow banana is sweet. Nah, di tema itu kita we will discuss about fruits and then how is the taste. Bagaimana buah itu, bagaimana rasanya. Maybe for the PG students they will just know and say a little bit of vocabulary in fruit. For example, in 1 month they can say 3 or 4 vocabulary: banana, apple, the easiest one for them. And then for the K1 students, instead of they know, they can say about the fruit vocabulary itself, they also know how is the taste. Nah, bagaimana rasanya? For example, the banana is sweet. Or we can bisa didealkan dengan warnanya. The banana is yellow. Or we can make it into compound word, yellow banana. For K2, it's a bit complicated again. They can tell about what is banana looks like. For example, I want to show you this is banana, but the banana is yellow. I like to eat banana. Nah, jadi tingkat kesulitannya yang berbeda. Nah, dari sini setelah kita mengklasifikasikan, membuat dari tema-tema tersebut, nah kita masukkan kurikulumnya. Yang pertama adalah reading A to Z. Nah, kita menggunakan kurikulum ini untuk membaca. Oke, this is for reading kurikulumnya. Okay, for example, this one. Nah, this is when the students they learn about food and drink. Oh, this is the theme is I drink healthy milk. Ini ketika anak belajar tentang minuman sehat. Nah, dari sini mereka bisa melihat, membaca, tentu saja dengan bantuan dari gurunya. They will listen, they will absorb the information that given by the teacher, and then they know they can answer the questions given by the teacher. Okay. Jadi ada feedbacknya. Yeah, they still cannot speak English fluently for K1, but at least they can answer it. Actually, for early childhood itself, if they train in English, they will know how to. They know passively. Mereka bisa mengetahui secara pasif. But how to say it actively, they still find difficulties. Okay, good. This is for reading A to Z-nya. And then the second one, the curriculum that we are using. Untuk reading A to Z ini, if you are curious with that one, you can Google it. Okay, so this is kind of application that there are many words that storybook there, and then we can use it from the lower grade until to higher grade. That is reading A to Z. And then next is Montessori. Now I'm sure that this is already we have already learned about this during when we are learning in our university. Montessori. What is Montessori?
Montessori program is support an aspect of child development, creating a match between the child's natural interest and the available activities. Children can learn through their own experience and at their own pace. They can respond at any moment to the natural curiosities that exist in all humans and build a solid foundation for lifelong learning. Jadi, why do we choose Montessori itself? Kita memilih semesta chooses Montessori as one of the curriculum in here because it really guide the students how they learn through their own experience, and they will not only get the impact, mereka akan tidak hanya mendapatkan hasilnya on the short time, but they will get in the long life learning. Jadi mereka akan mendapatkan di next-nya. Kemudian di dalam Montessori sendiri kita juga tidak hanya limited. Apa yang kita pelajari di Montessori itu tidak hanya satu small ball like that, no, but we will get many from there. I will say it this one here. In Montessori, we can learn about cultural. In the cultural, we are learning about zoology, botany, geography, and history. And then for language, they can read a book, and then phonics, and many others. And then for the math, they are learning about how to match the picture, number rod, sandpaper. And then for practical life, they are practicing how to do their daily activities. And then the sensorial also. Jadi mereka juga belajar tentang fine motoric skill-nya. These are the example of practical life of Montessori. Jadi dua anak ini, they are from K1 students. The first is mereka belajar tentang practical life. The first is weaving. Jadi bagaimana cara weaving dengan alat-alat yang tentunya aman buat mereka. Kemudian yang kedua ini adalah cleaning the bed. Jadi dia belajar untuk bagaimana sih cara merapikan tempat tidur. Dan juga banyak sekali activity yang bisa kita dapat di Montessori ini. Fungsinya apa sih? Nah, ini untuk practice the ability to classify and sort, kemudian sharpen children's sense, can think like. Jadi bisa untuk mengasah sensori anak. Jadi mereka bisa berpikir secara logis, kemudian building concentration, and then coordination, order, and intelligence. Nah, untuk yang terakhir adalah kurikulum yang kita ambil adalah Cambridge. Jadi untuk English-nya, untuk English-nya kita mengambil dari Cambridge. Misalnya, I will give you the example that we take from one of the theme. For example, is 5 buses are going to Jakarta. Nah, in Cambridge English curriculum, students are learning how to understanding the vocabulary itself, and then what's the function, what's the color. For example, I choose bus. Nah, in bus itself, we can learn many things from the buses. It start from how's the characteristic of the bus. Bagaimana sih karakteristik busnya? Nah, is it long or short? And then where does it move? Di mana dia jalannya? Is it on the land, in the sky, or in the water? And then how many passengers that we can get in a bus? And then where can we find the bus? Who drive the bus? Where can we go by the bus? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu, especially about the English, the vocabulary, or everything that in one package of English, we will get the curriculum from Cambridge. Nah, this is for the example. This girl, when we are learning about mango, jadi kita belajar waktu itu adalah
mango. Her name is Aisha. She is a K1 student there. She is 4 and 3 years old, 4.3 years old students. She's telling about the mango, her favorite fruit. So she tells about the mango. This is the mango is green. I like to eat mango. Since she is still K1 student, so the vocabulary bahasanya yang dipergunakan masih sangat terbatas. Nah, but before she did that one, the teacher will give an example bagaimana cara untuk memancing si Aisyah ini untuk speak more. Seperti itu. Oke. Nah, oke, that's the implementation, those theme, those. Jadi dari sini, dari kurikulum-kurikulum yang dari dinas itu sendiri, kita combine, jadi dari activity yang dipakai di semesta ini, kita tetap menggunakan dari dinas untuk penilaiannya. Dari segi apa tadi, namnya, sosemnya, vismodnya, seni, language, we are still using from dinas. Oke. Oke, Miss Ina, are you there? Yes, Miss Riri. I think that's all that I can share the implementation. What's that? The implementation that we are using in our school. Okay. Thank you so much, Miss Riri, for share the knowledge about that. So it's time for all participants to give question or maybe want to say something for the experience maybe to discuss about the topic. Anyone? Mungkin ada yang mau share juga ya Miss Ina ya, bagaimana dengan di sekolahnya di sana. So we can share to each other. Share the mungkin yang ingin berbagi mengenai yang sudah dilaksanakan mungkin di lembaga masing-masing atau mungkin yang sudah pernah dilihat atau diobservasi di tempat lain gitu. Monggo silakan. Yang belum terdengar suaranya, ayo. Izin dengar suara saya. We still have time, kita masih punya cukup waktu untuk berdiskusi bersama tentang RAC, rest, kita bilangnya rest. Mungkin masih asing juga dengan istilah tersebut. Atau mungkin ada yang ingin This is the first time. This is the first time I do the seminar in front of my. So I'm a bit nervous this time because I'm sure all of you are expert than me. So I would like you to share what is your opinion, what is your experience. Yeah. Miss Nila, yes, you may, Miss Nila. What do you want to ask? You are allowed. The internet in here is also unstable, so that's why. Thank you so much, Miss Dini. You can share about yours in your school, maybe. I would be happy for sharing. Kalau di sekolah saya yang jelas sepertinya masih jauh ya kalau dibandingin dengan sekolah semesta ya, Miss Riri ya. Sama, Miss. Kalau untuk
perpaduan ini pengembangan kurikulumnya di Semesta itu sudah sungguh luar biasa ya, bagus ya. Dan itu sangat menginspirasi saya, Miss Riri. Masya Allah, terima Jadi kasih. Terima kasih. Saya bersyukur diberi kesempatan bergabung di AFT, bisa belajar banyak sekali tentang kurikulum, tentang banyak hal lah, Miss. Selama ini saya bersyukur. Kalau untuk di sekolah saya sih masih ini ya, Miss. Kan kami menggunakan acuan undang-undang kurikulum dari Dinas Permendikbud 137, ya kan? Dan 146 untuk yang kompetensi inti, kompetensi dasarnya, dan kita melakukan pengembangannya itu lebih ke untuk nilai agamanya, karena sekolah kami itu kan sekolah Islam ya, jadi kami lebih banyak melakukan pengembangan kurikulum di seperti ada tambahan untuk tahfiz, hafalan surat-surat pendek, kemudian pengenalan tentang ibadah seperti wudhu, sholat, seperti itu sih, Miss, doa-doa, kemudian pembiasaan adab-adab yang secara Islami, jadi seperti itu, Miss. Kalau untuk yang lainnya ya kami masih menggunakan kurikulum nasional, belum ada tambahan untuk yang kurikulum internasional seperti itu. Mungkin kapan-kapan bisa, Miss, diajarkan untuk yang itu Cambridge Curriculum seperti apa? Masya Allah. Oh, my pleasure. It's okay, Miss. We'll just find the time later, okay? Semoga nanti ada waktu ya, Miss, jadi dikenalkan sedikit-sedikit gitu, Miss, ke kami. Sepertinya peserta yang lain juga sangat akan excited belajar itu semua gitu loh, Miss. Thank you so Secara much. Kami di bangku kuliah, ya karena kami di bangku kuliah kan baru sebatas kurikulum yang dari dinas ya, dari direktorat ya yang dikenalkan ke kami seperti itu, Miss. Oke, terima kasih sekali, luar biasa Miss Riri materinya. Ya, terima kasih Miss Jini untuk untuk opininya. Oke. Miss Riri, bolehkah saya bertanya tapi di luar topik, Miss Riri? Bolehkah saya bertanya tapi di luar topik? Oke, I will try ya, Sepertinya Miss, saya ya. kok tidak asing ya dengan Miss Riri ya. Sepertinya saya kok tidak asing dengan Miss Riri gitu loh. Yes, apakah mungkin saya gini, apakah rumahnya emang di daerah dekat saya? Ataukah pernah bertemu di mana gitu loh, Miss? Okay, I live in Semarang Atas actually. If you are living in Semarang Atas, so maybe. Atau mungkin pas saya pernah itu ya, Semesta itu kan pernah ada gimana? Gimana, Miss? Ya. Ini sepertinya jaringan saya kurang bagus, Miss. Putus-putus, Miss. Iya, sama Miss di sini juga, iya. Oke, mungkin Miss di sini bisa nanti chat via WhatsApp privately because it's open public. Oke, iya. Oke. Terima kasih. Yeah. Okay, this is I got the questions from Miss Nila Farhatul. Okay, she found difficulties for speaking here since the speaker is in trouble. Okay, she was asking, Miss Nila, you got 2 questions for me, is it right? Okay, the first is the first question is what are the consideration in choosing the theme. Jadi ketika awal semester kita mulai, we will choose what is the best theme for yang lagi happening nih, ya, yang lagi happening kira-kira for around 1 year. Nah, from that one we are what's that?
kita menyusun tema-tema tersebut secara globally, meskipun nantinya untuk yang pemecahannya, yang perintilannya itu kita akan lakukan for the next. Tapi yang pertama yang kita lakukan adalah we find the theme, kita mencari tema yang kira-kira happening for 1 year ahead, seperti itu Miss Nila. Kemudian untuk yang kedua, how to encourage students to speak more both in Indonesia and also in English. Nah, karena di sekolah kami adalah sekolah bilingual, ya. So what is the first things to do is the teacher should be active in speaking English. Okay, maybe, but in some cases ya, Miss Nila ya. For example, in PK. In PK, as long as they know about their mother language, selama mereka sudah mengetahui tentang bahasa ibu, okay, they will easily grab to speak to understanding in English. Okay. Tapi dengan porsi-porsi tertentu ya. Jadi kalau PK misalnya the English portion that they should get is around 35. And then for around one theme topic, kemudian dari K1 kita naikkan sedikit, it's around 50% until 60% they know understanding in English, and then feedback yang diberikan kepada kami. And then for the K2, nah yang kalau untuk K2 ini since from the PK and K1 they have already learning about English, so jadi harapan kami di K2 itu more than 90% they have already speak in English. Nah, jadi bagaimana untuk mengencourage-nya? The teacher should be active speak in English. Okay. And when you delivering the material given, we also give input. PK with their own portion, K1 with their own portion, usually kapasitasnya untuk bahasa Inggris di PK, teachers-nya bilingualnya itu lebih besar. Maksud saya adalah bahasa Indonesia yang diperdengarkan itu lebih banyak. Kemudian untuk yang ada di K1 ini porsi pemberian delivery-nya, bilingualnya 50-50. Tapi kalau untuk K2, we have already speak in English. So when they don't know what is the meaning, what the teacher said, for example like this. Okay, I would like explain about the mango. The mango is green, it is sweet, and then you can cut it into slices, small slices. Can you see the seeds inside? It has one big seed inside. If they still find difficulties for understanding the material, we will try it again. Jadi kita ulangi lagi, pelan-pelan lagi. This is the mango. Mango has green skin. This is green. Nah, kulitnya. While we are touching the mango, this is green. Okay, what do you say? Green. Ask them to repeat it many times. Especially for the specific words yang akan kita gunakan. Jadi kita underline dulu kira-kira kata-kata apa yang kira-kira ini mau kita pergunakan. Nah, for the next. Nah, the mango is green. Can you see it again? Green. Nah, okay, good. Is it rough or smooth? Rough. Kemudian kita mencari kira-kira benda apa yang rough, yang kasar itu apa? Or soft atau halus. Nah, so the children, the students, they will know. Oh, maksudnya Miss itu seperti ini. Rough is like this, soft is like this. Seperti itu Miss Nila. Oke? Okay? Oke, okay, thank you. Oke, okay, Miss Ina. Yes, Miss Nila. Thank you so much for the question, Miss Nila. Semoga bisa menjawab. Oh ya, sudah cek. Thank you so much. Semoga bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaannya ya. Nanti kalau misalkan masih kurang jelas bisa Jafri ke lagi gitu. My WhatsApp is openly. Okay, do we still have time? I think yeah.
Any question again before we end the session? Apakah ada satu pertanyaan lagi sebelum saya akhiri sesi sharing kita hari ini? Oh, ini ada dari Miss Raida. Oh, materinya boleh di-share, Miss? Insya Allah, I will share it later. Oke, terima kasih Miss Raida. Lalu dari Miss Alfiah Miss, jika berkenan mungkin bisa membagi pengalaman terkait ada atau tidak kendala saat pembelajaran daring seperti ini untuk beberapa siswa yang masih mungkin katakanlah belum terbiasa cara belajar melalui media online seperti Zoom begini. Mereka yang masih malu-malu dan kadang mungkin tidak bersemangat untuk mengikuti kelas. Adakah pendekatan khusus untuk hal yang demikian? Terima kasih. Okay, thank you so much. That's a nice question. Actually, we are facing all. Mungkin ya special students untuk Yes. pendekatannya seperti apa. Okay. Before I answer this one based on my experience, maybe for the others, mungkin yang lain bisa untuk sharing. Nah, mungkin bisa berbagi juga kira-kira apa yang membuat, apa yang bisa encourage students buat tidak malu-malu lagi ketika Zoom. Is it like that, Miss Alfiah Kuratu? Right? Okay. Ada yang mau share pengalamannya terlebih dahulu before I share my experience? Karena biasanya di tiap tempat ini beda-beda kasus, beda-beda masalah, dan beda-beda solusinya juga ini. Jangankan di beda tempat, antara saya dan Miss Riri pun juga beda kasusnya. Yes, that's true. Monggo, jika ada yang ingin membagikan sedikit ceritanya. Okay, I will since karena waktunya juga terbatas, I will directly answer ya pengalaman saya. This pandemic attacks us very hard, okay? Pandemi ini benar-benar yang membuat kita, for the teacher especially, find a bit difficulties. Karena apa? Anak TK, anak usia dini itu lebih ke sentuhan, ya kan? Lebih ke sentuhan, lebih that we show our kasih sayang kita, we show our attention to them, and then because of this pandemic it's cut directly, hanya di cut saja, kemudian we have to face teaching them in front of the Zoom, in front of the screen. Nah, awal-awalnya it's a bit difficult, apalagi untuk ketika saya mengajar di K1 untuk tahun ini ya, ini agak berat. Kenapa? I never get in touch with them personally. Saya tidak pernah melakukan karena awal mengajar K1 pandemi ini, saya tidak pernah melihat secara langsung bagaimana sih anak ini sebenarnya, sifat-sifatnya bagaimana, karakteristiknya bagaimana. I will just know, okay, this is the boy, this is the girl. Ini anaknya. Nah, what did I do is, alhamdulillah in our school we held 3 times a week Zoom online. Jadi kita melaksanakan Zoom 3 kali seminggu. Awal-awalnya memang cukup berat karena kadang kita mengajar hanya kursinya aja yang mungkin terlihat, ya kan? Mereka entah di mana. Atau ketika kita mengajar, dia sibuk makanlah, cranky lah, tantrum lah karena mereka harus facing the screen. Ya, itu awal-awal itu memang seperti itu, berat sekali. Ada yang malu-malu, nggak mau ngomong. Nah, and then we found the solution for that one. Instead of Zoom class, we also give kita juga memberikan pendekatan lain, personally. Bagaimana caranya? We call privately. Kita menelpon secara private.
ya kan? For example, the name is Anna, for example ya. There is no name of Anna in here, right? Okay. For example, Anna. Ya. Anna mengalami kendala bahwa dia tuh malu-malu, dia nggak pede. Dia suka apa namanya kalau lagi Zoom sukanya ngumpet. Nah, jadi apa namanya kita call privately via WhatsApp. Oke, kita kenalan lebih lanjut dengan anak ini. Hai Kak, apa kabar? Ini loh Miss. Nah, ini Miss Riri namanya. Kakak bagaimana? Kakak suka makan apa? Ini bagaimana? Suka gambar enggak? Mau Miss temenin gambar enggak? Jadi sekarang itu through the screen itu sudah menjadi, insya Allah sudah tidak menjadi big problem for us. Yang awalnya menjadi big problem, kita bisa mereduce, kita bisa how to do it. Bagaimana caranya? Yaitu kita bukan datangi, we call them privately. Jadi kita akan lebih tahu bagaimana dia di rumahnya. Kan kelihatan kalau kita telepon secara private, keadaan rumahnya bagaimana, kondusif tidak untuk ketika pembelajaran Zoom, anaknya suka apa, yang tidak disukai apa, seperti itu. Jadi that's one of sharing that I can give it to you, Miss Alfia. Bagaimana cara saya untuk mengatasi kendala tersebut? Keep in touch with students privately especially. Karena kalau Zoom it's impossible, we do it privately. Kita juga memberikan tambahan, misalnya nih si Ana nggak bisa karena malu-malu, dia nggak bisa untuk mengungkapkan perasaannya, jadi tidak bisa how to explain the mango for next. Nah, di private itu kita bisa, Kak, suka buah mangga enggak? Do you like mango? Mango itu warnanya apa ya, Kak? What color is the mango? Which one do you like? Is it sweet? Is it sour? Where do you buy it? Do you have the mango tree outside the house? Punya enggak pohon mangga di rumah? Suka manjat pohon mangga enggak? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu, emosional antara kita dan anak meskipun tidak 100%, but I'm sure, I really sure that pasti ada keterikatan kita dengan anak itu sendiri. Begitu Miss Alfia, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih Miss Riri untuk jawabannya dan juga yang sudah bertanya. Terima kasih sekali dan semoga bisa menjawab juga untuk sedikit sharing ya tentang bagaimana cara kami untuk sedikit melakukan pendekatan terhadap anak-anak yang memang spesial. Begitu teman-teman, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 10:08, saya rasa untuk sesi tanya jawab dan juga sesi diskusi kali ini akan saya akhiri. Terima kasih sekali untuk waktunya, terima kasih untuk atensinya dan juga kedatangannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan speaker yang lain dan semoga apa yang sudah kita lakukan bersama-sama hari ini bisa kita ambil manfaatnya. Semoga yang baik-baik diambil guys. Nah, yang kurang baik mohon jangan diingat. Karena segala sesuatu kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan itu murni mutlak milik manusia. Begitu semuanya yang dapat kami sampaikan. Saya dan juga Miss Riri selaku perwakilan dari untuk kegiatan hari ini mengucapkan banyak permintaan maaf untuk segala kekurangan dan sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Semoga semuanya sehat selalu, tetap jaga kesehatan dimanapun berada dan ingat protokol kesehatan. Saya akhiri kegiatan pada hari ini. Namun sebelumnya bolehkah saya meminta waktunya sebentar untuk berfoto bersama? Mohon untuk menyalakan kamera karena saya akan mengambil foto sebentar. Boleh? Nanti saya akan menghitung.
Begitu, apakah semuanya sudah? Miss Laili ya, kurang Miss Laili aja nih. Miss Laili apakah masih bisa mendengarkan saya? Langsung saja ya. Baik, saya akan menghitung. 1, 2, 3. Smile. Baik, terima kasih semuanya atas partisipasinya pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Secara pada hari ini telah kita lewati bersama, setelah kita lalui bersama, semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari kegiatan hari ini. Saya tutup kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima semua. kasih, Miss. Ya, Terima kasih, terima Miss. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so Terima much. kasih. Terima Sudah kasih. semuanya. Ya.